Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Seorang profesor sedang membawa seorang pasien rumah sakit jiwa. Wanita tersebut berkata kalau dia tidak gila, tetapi profesor membuat dia menjadi histeris dengan menyentuh dia secara tidak sopan. Setelah itu, dia menyuruh asistennya untuk membawa pasien berikutnya. Sehari sebelum Natal tiba, Dr. Edward tiba di rumah sakit jiwa Stonehurst. Dia berada di sana untuk melakukan penelitian. Dia disambut oleh kepala rumah sakit, Dr. Silas, dan dia mengajak Edward untuk berkeliling dan mengenalkan dia dengan pasien rumah sakit itu. Ketika mereka berkeliling, perhatian Edward tertuju kepada Eliza yang sedang bermain piano. Dia berasal dari keluarga kaya dan menikah dengan pria yang kaya juga, tetapi dia mengidap histeria ketika dia disentuh oleh manusia. Dia menggigit telinga suaminya, makanya dia dikirim ke rumah sakit ini. Ketika mereka mengobrol, tampaknya mereka berdua saling tertarik antara satu sama lainnya. Kemudian Edward pun kagum dengan cara Dr. Silas memperlakukan pasiennya. Dia memperbolehkan pasiennya hidup di dalam kegilaan mereka dan menikmati hidupnya dengan bahagia. Ketika tiba waktunya makan malam, Edward kaget karena beberapa pasien pun duduk bersama dengan mereka. Dr. Silas berkata hal ini untuk memudahkan mereka berkumpul dengan orang waras. Acara makan malam berjalan lancar, hingga Edward berargumen dengan Mickey. Mendadak suasana menjadi tegang dan sunyi, tetapi Mickey menjadi tertawa. Dia menawarkan Edward segelas alkohol, dan ketika Edward mau meminumnya, Eliza menendang kakinya sehingga minumannya tumpah. Eliza mengajak Edward untuk membersihkan bajunya, dan dia berkata untuk pergi dari tempat ini sejauh mungkin. Tetapi dia tidak memberitahu alasannya kepada Edward. Malam itu Edward berada di kamarnya. Karena peringatan Eliza, dia menyiapkan senapannya untuk berjaga-jaga. Lalu dia mendengar suara keras. Dia keluar untuk mencari asal suara itu, dan ketika tiba di bawah tanah, dia menemukan orang-orang yang dipenjara. Awalnya Edward mengira mereka adalah pasien dengan kasus yang parah, tetapi setelah berbicara dengan mereka rupanya adalah staf dari rumah sakit ini. Orang-orang di atas adalah pasien rumah sakit ini yang memberontak dan mengambil alih tempat itu. Dr. Benjamin adalah kepala rumah sakit yang asli, dan mereka berkata kalau mereka diberi minuman dan dibawa ke penjara ini. Dia menjadi sadar mengapa Eliza mencegah dirinya minum minuman tersebut. Mata Edward terbuka, dan dia mendatangi Eliza di kamarnya untuk menceritakan hal ini. Tetapi Eliza sudah tahu, dan dia juga bahkan membantu Silas untuk memenjarakan para staf. Keesokan harinya, Silas mengajak Edward dan Mickey untuk berkeliling. Silas menyuruh Edward untuk masuk ke sel seorang pasien dan mengganti bajunya, tetapi pasien tersebut menjadi marah dan menyerangnya. Edward kemudian melihat nama Arthur tertulis di dinding, jadi dia memanggil namanya. Pasien tersebut melepaskan Edward. Hal ini membuat Silas menjadi kagum kepadanya, tetapi Edward menjadi luka-luka, dan Eliza merawat dirinya. Edward kemudian merencanakan untuk membebaskan para staf dan kabur bersama mereka. Tetapi Eliza bercerita kalau tempat ini dulunya adalah tempat yang kejam. Para pasien dipakai sebagai eksperimen bagi Profesor Benjamin. Para tokoh yang Edward temui pernah disiksa dan menjadi eksperimen sebelumnya. Dia dengan sengaja menyentuh Eliza dengan tidak sopan sehingga Eliza menjadi histeris, supaya menemukan obat dari penyakitnya. Dia juga menyemprot pasien dengan air selama berhari-hari. Menurut dirinya, jika pasien dihadapkan kepada ketakutannya, maka dia akan sembuh. Sayangnya, dia kesulitan untuk mencari ketakutan dari Silas meskipun Profesor Benjamin telah melakukan segala tindakan kepadanya. Karena mereka muak dengan kekejaman Profesor, mereka merencanakan pemberontakan ini selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk meracuni minuman mereka, dan mengunci mereka di bawah tanah. Silas mengambil posisi Benjamin sebagai kepala rumah sakit jiwa, dan memberikan tugas kepada pasien lainnya sehingga mereka mempunyai tujuan hidup. Setelah mendengar cerita Eliza, Edward berjanji kalau dia tidak akan pernah menderita lagi. Perlahan-lahan, Edward berhasil mengambil hati dari para pasien. Eliza pun semakin tertarik kepada kebaikannya, dan mereka berdua makin dekat. Edward meminta Eliza untuk kabur dari tempat ini bersamanya, tetapi Eliza masih menyimpan keraguan. Tidak lama kemudian, Edward dipanggil oleh Silas yang akan melakukan eksperimen kepada Profesor Benjamin. Silas berkata kalau Profesor Benjamin mengalami halusinasi untuk menjadi pemimpin, dan dia mau melakukan eksperimen penyetruman kepadanya.
Silas meminta Edward untuk membantunya, dan setelah terapi tersebut, Profesor Benjamin kehilangan ingatannya. Ketika tahun baru tiba, semua orang merayakan dengan berpesta, termasuk Silas. Di sisi lain, Edward mencari cara untuk melawan Silas, dan dia menggeledah kamar Silas. Dia menemukan foto seorang pasien, dan menyimpannya. Setelah itu dia meracuni minuman mereka dengan obat tidur, tetapi Mickey memergoki dirinya. Mereka berdua bertengkar, tetapi Edward menang dengan mudah dan menindih Mickey dengan bola besi. Kemudian dia menyuruh pasien untuk membagikan minumannya. Ketika mereka mau meminumnya, Mickey datang dan memperingati mereka. Mereka menjadi marah dan Silas memukul kepalanya hingga pingsan. Dia kemudian terbangun dan dibawa ke ruang terapi setrum. Ketika dia akan mau disetrum, Eliza datang dan menunjukkan jamnya, dan ada foto Eliza di sana. Eliza mengira dia dikirim oleh suaminya untuk menipu dirinya, dan meminta kejelasan dari dirinya. Kemudian Edward bercerita kalau 6 bulan lalu dia melihat Eliza di universitas dan kasihan kepadanya, jadi dia memutuskan untuk mencari cara agar Eliza bisa terbebas dari sana. Dia meminta Eliza untuk kabur dari sana. Ketika Silas akan menyetrum dirinya, Edward meminta untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu memberikan foto di kantongnya kepada Eliza. Ketika Silas melihat foto itu, dia menjadi terhenti. Rupanya foto tersebut adalah penyebab dari kegilaan Silas. Ketika dia masih menjadi dokter di medan perang, dia terpaksa harus mengakhiri hidup sekompi pasukan karena tidak dapat tertolong lagi. Ketika dia selesai menembak mereka, dia mau bunuh diri, tetapi dia kehabisan peluru. Lama-kelamaan dia tidak kuat menahan beban mental ini dan menjadi gila. Silas kemudian pergi dari sana dan meninggalkan Edward. Mickey mencoba mengambil alih eksekusi tersebut, tetapi Eliza berusaha membebaskan Edward. Semua orang melihat mereka berkelahi, dan Mickey melecehkan Eliza sehingga dia menjadi histeria lagi. Tetapi Edward berhasil menenangkan Eliza dan Eliza melawan balik. Mickey kemudian tidak sengaja menyetrum dirinya dan terbakar, kemudian menyentuh kain sehingga api merambat ke seluruh ruangan. Eliza membebaskan para staf, dan Edward mencari Silas yang sedang terpaku. Dia membawa Silas keluar dan menyelamatkan dirinya. Setelahnya, Edward mengajak Eliza untuk pergi dari tempat itu. Mereka berdua berciuman, tetapi Eliza masih menolak karena dia tidak normal. Edward berkata kalau dia juga tidak normal, karena dia punya rahasia yang Eliza tidak tahu. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit Stonehurst kembali beroperasi. Keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan Silas serta Benjamin menjadi pasien di sana. Seorang dokter bernama Edward datang dan meminta Eliza untuk dibebaskan, tetapi kepala suster berkata kalau dia sudah keluar 3 bulan lalu oleh dokter Edward. Kemudian dia menjelaskan kalau Edward yang pernah datang kemari adalah pasien rumah sakit jiwa yang bertemu dengan Eliza di ruang kuliah, dan dialah Edward yang asli. Sementara itu, Edward dan Eliza sedang berada di sebuah rumah sakit jiwa di Tuscany, dan hidup dengan bahagia.